Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo guys, nih hari kedua aku di Jakarta, ada pembekalan dari pembinaan Badan Bahasa. Yuk ikutin kegiatanku. Hari kedua di kota Jakarta dari Kemdikbud, kegiatan dari Kemdikbud. Oke guys. Halo guys, nih kita pagi-pagi mau sarapan dulu sebelum kegiatan. Tetap masih sama Mbak Fitri, kita sarapan dulu sebelum kegiatan. Semangat karena kegiatan kita padat sekali. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak ketika memang harus memotong dan memungut pajak. Dalam proses pemotongan dan pemungutan, ini ya, pastinya membutuhkan yang namanya identitas pemungutan pajak, maka tidak perlu memungut yang namanya pasal 22 dan PPN. Apa pasal 22 dan PPN nanti akan saya jelaskan. Tetapi pada konsepnya, gedung, nyewa ruangan, nyewa tanah, nyewa apapun yang penting tanah atau bangunan, maka nanti harus memotong pasal 4 ayat 2. Tarifnya 10%. Yang kedua, ketika ada pengalian hak atas tanahnya, tidak mungkin dulu ya. Nanti beli tanah, beli bangunan tidak mungkin ya. Yang ketiga adalah jasa konstruksi. Ini kayaknya juga mungkin. Jadi kalau jasa konstruksi adalah proses membangun, renovasi gitu ya. Terus hadiah undian. Undian di sini saya nggak tahu ada apa enggak. Undian di sini maksudnya ya sama halnya Bapak Ibu mengadakan undian. Jadi konsep undian itu adalah keberuntungan. Beda dengan hadiah perlombaan. Itu beda ya. Kalau hadiah undian itu murni laki, gitu ya, ini keberuntungan, makanya PPh-nya biasanya tinggi, yaitu 25%. Tapi kalau hadiah biasa karena perlombaan itu cuma 5%. Nanti terutama 21. Tapi kalau undian pasal 4 ayat 2 ada saja ada. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah pasal 4 ayat 2 adalah ketika Bapak Ibu membeli barang atau jasa dari wajib pajak UMKM. Jadi UMKM nanti mereka memiliki surat keterangan bahwa mereka adalah wajib pajak UMKM. Nanti Bapak Ibu motong pajaknya 0,5%. Itu adalah pasal 4 ayat 2. Berikutnya Mbak, pasal 15 saya meyakini tidak ada ya, karena konsep pasal 15 adalah atas charter baik kapal maupun pesawat. Saya itu uang 50 juta tidak akan cukup untuk gitu ya. Narsum, honor tim kalau ada itu ya, ataupun honor pengajar itu nanti maka akan menjadi objek PPh pasal 21 seperti itu. Selain atas honor tadi Bapak Ibu, bahwa yang menjadi objek PPh pasal 21 adalah ketika ini misalnya Bapak Ibu membeli jasa dari orang pribadi, ya, membeli jasa dari orang pribadi, misalnya fotokopi, tapi pemilik fotokopi adalah orang pribadi, maka terkena pasal 21. Ataupun misalnya jasa percetakan, tetapi yang memiliki percetakan adalah orang pribadi, maka nanti tentang PPh pasal 21. Selain itu tadi, selain tadi narsum dan sebagainya, bahwa ada juga yang
teman-teman nanti katakan ada sebuah tim dalam kerja nanti dapat honor, gitu ya. Itu nanti juga tentang PPh pasal 21 seperti itu. Seperti apa pemotongannya? Next mbak. Next lagi aja kita usah lihat lagi mbak yang tas. Nah ini dalam konteks ini Bapak Ibu sebenarnya pasal 21 itu banyak sekali ya pembagiannya. Tetapi dalam konteks uang yang akan Bapak Ibu terima, gitu ya, saya akan mencoba membaginya dalam 3, gitu ya. Yaitu nanti cuma 2 Bapak Ibu soal izin. Yang nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 itu Bapak Ibu adalah ketika penerima penghasilan adalah bukan pegawai dalam konteks dari pasal 21. Jadi gini, siapa mereka? Ya tadi, honor, nara, sumber. Bapak Ibu membeli jasa-jasa orang pribadi, gitu ya. Maka nanti kita masuknya ke nomor 5. PPh-nya adalah 50% dikalikan dengan nilai yang Bapak Ibu bayarkan dikalikan dengan tarif. Misalnya saya contoh, ada narsum dalam penghitungan literasi, katakan honornya 2 juta, jasa narsumnya itu ya, jasa pengajaran 2 juta. Berapa PPh-nya? Berarti 2 juta kalikan 50%, ketemu 1 juta, baru dikalikan 5%, ketemu 50.000 rupiah. Termasuk misalnya fotokopi, katakan habis 500.000, berapa PPh-nya? 50% kali 500.000 ketemu 250.000 dikalikan 5%, ketemu 12.500. Gitu ya. Itu penghitungan yang untuk bukan pegawai. Penghitungannya dia tadi jasa narasumber, jasa pengajar gitu ya, ataupun jasa-jasa yang penting orang pribadi. Yang berikutnya adalah peserta kegiatan yang nomor 6. Untuk peserta kegiatan langsung dikalikan dengan tarif. Misalnya tadi ada tim dapat honor, maka langsung kalikan dengan 5%. Ada hadiah lomba, gitu ya, menang orang pribadi, maka kalikan 5%. Itu konteks PPh pasal 21. Next mbak, kita masuk berikutnya teman-teman pasal 22. Pasal 22 nanti bahwa Bapak Ibu nanti untuk pasal 22, gitu ya, bayar pasal 22 ketika nilai belanja nanti di atas 2 juta rupiah. Dan pasal 22 pada prinsipnya adalah PPh atas belanja barang. Jadi ketika teman-teman beli barang, ya, barang ini maksudnya adalah barang yang memang sudah ada di etalase produk, bukan barang pemesanan. Misalnya fotokopi bukan barang Bapak Ibu, itu jasa. Percetakan itu jasa, bukan barang. Itu ya, barang itu maksudnya Bapak Ibu langsung ke toko sudah ada barangnya, ambil beli bayar, itu barang. Kalau bayar luas itu jasa. Gitu ya. Ketika teman-teman membeli barang, saya bilang tadi ya, dengan dinilai di atas 2 juta, maka nanti harus memungut PPh pasal 22. Tetapi ketika di bawah 2 juta, maka tidak perlu memungut PPh pasal 22. Tarifnya 1,5%. Berikutnya pasal 23. Pasal 23 Bapak Ibu, secara konsep yang besar saya bilang desain ada 2. Atas sewa dan atas jasa. Yang atas sewa adalah ketika ada persewaan, ya, menyewa, tetapi selain nyewa tanah dan atau bangunan. Misalnya nyewa tenda, nyewa sound system, nyewa laptop, nyewa printer itu ya, maka nanti terutang PPh pasal 23. Tarifnya 2%. Jadi sewa selain tanah dan atau bangunan. Karena kalau tanah atau bangunan kan sudah terutang pasal 4 ayat 2. Objek berikutnya dari pasal
23 adalah jasa. Tetapi yang terutama pasal 23 adalah ketika jasa yang diberikan oleh wajib pajak badan. Gitu ya. Misalnya Bapak Ibu jasa apa itu dari perusahaan, atau dari yayasan, dari mana itu yang badan, maka nanti tentang pasal 23. Tapi kalau jasanya dari orang pribadi, maka terutang PPh pasal 21. Seperti itu. Tarif atas jasa sama Bapak Ibu 2% ya, yang untuk PPh pasal 23. Next, Mbak, kita masuk penyetoran pelaporan. Jadi Bapak nanti membayarnya tinggal membuat billing gitu ya dengan menggunakan NPWP tadi, seperti itu. Next, Mbak. Oke, PPh berikutnya Bapak Ibu pasal 26. Pasal 26 pada prinsipnya adalah ketika nanti misalnya Bapak Ibu ada narasumber atau apapun, tapi dari luar negeri misalnya ada. Luar negeri, nah misalnya ada, nanti tentang 20%. Tapi kalau nggak ada, berarti abaikan saja. Next, Mbak. Terakhir Bapak Ibu PPN, gitu ya. Konsep PPN bahwa Bapak Ibu nanti memungut PPN ketika nanti belanjanya di atas 2 juta rupiah, gitu ya. Jadi nanti memungut PPN dan rekanan diusahakan pengusaha kena pajak. Artinya ada faktur pajak, gitu ya. Ada faktur pajak dari rekanan seperti itu. Itu konsep PPN. Itu next Mbak, sepertinya materi yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Terus sebagai pengingat bahwa teman-teman ketika memiliki NPWP, komunitas literasi ataupun apapun itu yang berbentuk yayasan, badan dan sebagainya, ada kewajiban yaitu menyampaikan SPT tahunan. Tahun ini sekali setahun ya, SPT tahunan badan. Walaupun mungkin nanti nihil gitu ya, saya bilang gitu ya, tapi melekat kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan seperti itu. Terus next, ini Bapak Ibu saya akan mencoba kemarin, apakah saya kemarin minta panitia salah satu RAB ini ya, atas uang 50 juta. Yang itu akan saya baca saja. Misalnya, ketika untuk kegiatan katakan rapat, ada konsumsi rapat, berarti nanti apa namanya Bapak Ibu untuk konsumsi rapat? Kalau konsumsi rapat tidak ada PPN, gitu ya. Kalau konsumsi tadi dibeli, artinya bukan dengan jasa catering, artinya langsung beli ke warung gitu ya, maka nanti menjadi objek PPh pasal 22 kan gitu. Tetapi ketika nilai di atas 2 juta, ini masih 600, berarti nggak perlu gugur. Tetapi kalau belinya dengan jasa catering, maka nanti dipungut, dipotong. Ketika jasa catering orang pribadi maka nanti 50% kalian dengan tarif kan gitu. Tetapi kalau catering tadi badan maka kalian 2%. Jadi untuk beli makan itu tergantung bagaimana mekanisme belanjanya. Apakah dengan belanja langsung beli ke toko atau dengan mekanisme jasa catering. Itu Ibu ya, kan berbeda pajaknya. Pembuatan netek berarti jasa ya, jasa pencetak jasa apa itu ya? Berarti bisa terutama pasal 21 ketika rekanan orang pribadi, ya gitu kan? Bisa terutama badan pasal 23 ketika rekanan perusahaan. Berikutnya honor relawan. Honor ini tadi lalu ya, konsepnya bahwa ada dua. Honor, kalau honor masuk pasal 21. Tetapi apakah dikalikan 50% atau tidak? Kita lihat konteksnya. Honor ini merupakan honor tim atau honor atas sebuah jasa, itu dulu. Ketika honor ini masuknya honor tim, maka langsung dikalikan 5%. Kalau ini nanti dasarnya dari SKT, gitu ya. Tapi kalau honor ini nanti karena kita menganggap mereka ada jasanya, kita bayar jasa mereka, keahlian mereka, maka gunakan rumus 50% tadi. Jadi berbeda ya. Tergantung, saya nggak tahu apakah betul bagaimana, saya nggak tahu. Berarti yang tahu sendiri itu ya. Apakah memang atas tim sebuah tim tidak honor atau keahlian mereka? Itu dua hal yang berbeda. Terus berikutnya pembelian tinta printer. Nah, kalau tinta kan masih barang ya, mungkin jasa ya, karena masih ada tintanya kan.
dan tanpa tanpa apa ya, mungkin tanpa apa ya, tanpa bisa apa, tanpa ini sudah ada barang lah di komputer itu aja lah gitu ya. Nah, terus nilainya 180 berarti tidak benar. Kertas juga barang ya, kalau mau kertas ya, tapi kalau fotokopi jasa ya beda ya. Beli kertas artinya mereka toko sudah ada kertas kita beli. Kalau fotokopi kita sudah jasa mereka untuk itu ya, katanya ya. Materai ya barang ya, ya kan. Terus berikutnya sama ya, kalau seperti rapat, biaya penyusunan laporan. Terus ada lagi, nah, konsumsi, narsum. Nah, kalau narsum ini ya pasti 50% karena masih jasa ya. Iya kan, nggak mungkin atas ini seperti itu. Moderator juga harusnya jasa loh ibu. Cetak buku, jasa ya, jasa percetakan. Itu ya, sewa kursi, pasal 23. Iya kan? Ya 2% tadi. Cetak banner bisa 21, bisa 23. Iya kan, 21 ketika orang pribadi, 23 ketika jasa. Yang di atas, aku kuat buku, itu maksudnya ya, pengadaan buku nih ya. Harusnya ini kalau menurut saya ya jasa, karena kita mencetak ya. Kalau beli barang ya, nanti baru tahu ya, ini beli buku yang sudah ada dari barang gitu ya. Terus nanti juga minimal 2 juta baru di pungut gitu ya. Kalau di bawah 2 juta tidak ada pajak. Nah, kalau di atas sorry ke bawah juga agak besar aja. Iya kan, tadi yang gigil aja. Kalau ini buku juga loh itu ya. Sama ya, belum tahu ya. Nanti belinya karena dari satu toko di atas 2 juta, maka nanti pungut pasal 22 atau di bawah berarti nggak pungut. Itu aja katanya ya. Next, kenduri literasi, sewa kursi dan sebagainya pasal 23 ya. Terus honor duri pasal 21 jasa ya, honor gitu ya. Terus kemudian bahan ini dulu ya. Bahan ini ya ketika tadi di atas 2 juta maka kenakan pasal 22 kan itu ya. Jasa desain bisa 21 bisa 23 tapi kemungkinan 21 karena ke orang pribadi. Terus naik lagi, turun lagi. Dokumentasi ini maksudnya Bapak Ibu kita meminta jasa foto, nah jasa 50% tadi gitu ya. Honorarium pewaras jasa dulu Ibu 50%, hadiah lomba pemenang ini tadi. Yang peserta kegiatan langsung kalikan dengan 5% tadi. Iya kan? Karena hadiah perlombaan bukan hadiah undian. Itu ya. Terus untuk ini berikutnya sewa kursi sama, konsumsi sama, cetak banner, jasa desain aman ya, peserta konsumsi, narasumber konsumsi, pewaras, moderator, dokumentasi, jasa desain dan cetak banner. Saya yakin itu hampir sama dalam sama ya, proses seperti itu. Jadi itu nanti mungkin gambaran Bapak Ibu jenis pajak apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau pemotongan atau pemungutan seperti itu. Itu mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak, terima kasih. Kebetulan kita masih punya mungkin kita bisa dikatakan Bapak ya, apa namanya apa di sini ada yang dikasih ke kita kan dikatakan karena ada potongan terus kalau kita silakan sama ya orang Bapak kan yang di kita ngasih udah dipajak itu ya. Iya, udah kayak gitu. Berarti bersih yang diterima oleh orang itu. Selisih dari yang kita potong itu di kemana? Buat bayar pajak nanti pas NPWP dari NPWP kita, karena kan tadi harus ada laporan yang ini Bu, yang apa? Yang SPT tahunan. Jadi NPW, jadi baik maksudnya yang ini dibicarakan kayak format itu kan harusnya biasanya kan lebih sering jadi langsung kemudian kita tanda gimana sih? kita pernah lihat Oh gitu. Jadi dikumpulin dari saat hasil belanja itu. misalnya kan banyak sekali dokumen-dokumen yang hadir misalnya itu nanti di dalamnya kita di mana materi itu
Kalau ini saya kira sudah jelas. berarti langsung kita store Kalau terkait tanda tangan dan sebagainya harusnya dari teman-teman panitia ya, karena kan itu konteks bertanggung jawaban itu Bapak Ibu ya. Nanti apa dokumen yang perlu dibuat berapa kali dan sebagainya itu nanti harusnya ada materi khusus ya dari panitia. Saya nggak tahu di bagian mana. Tapi kalau kebijakan saya pagi ini saya hanya bicara masalah perpajakan saja. beda lagi maksudnya nggak Itu yang jelas. Itu pembelian perbelanjaan nanti bisa salah. dua itu hanya untuk jasa. Dua itu yang tadi di atas 2 juta. Oh yang PPH Ada 2 kurang. Jadi maksudnya kalau nggak ke PPH bisa PPH 23. Baik, Bapak dan Ibu tadi jawab. PPH 21 yang tadi narasumber itu lagi yang dikasih 50%. NPWP dan tidak. Jadi gini, dalam ketentuan undang-undang Bapak Ibu memang ada tarif yang membedakan antara yang ber-NPWP dan yang tidak ber-NPWP. Kalau misalnya terkait dengan pasal 22, 23, maka ketika tidak ada NPWP, maka nanti dikenakan 2 kali lipat, gitu ya. Tapi kalau untuk yang PPH pasal 21, nanti ada 20% lebih tinggi. Nah, tetapi DJP juga ada kebijakan Bapak Ibu, bahwa kebijakannya adalah bahwa gini. Sekarang kan DJP sedang ada yang namanya reformasi perpajakan. Ada namanya mungkin Bapak pernah mendengar mungkin Cortex, mungkin Kesiap atau mungkin apa lagi ya, dan sebagainya gitu. Bahwa gini, konsepnya ada PEN 6 tahun 2024 bahwa intinya nanti tidak ada kenaikan tarif, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa data penerima tadi, penerima penghasilan itu nanti ketika akan dilakukan pemotongan nanti masuk dalam basis data DJP. Jadi gini, ketika teman-teman, dalam normalnya ini, ketika teman-teman kadang jadi narsum, atau teman saya jadi narsum, maka nanti kan akan dipotong PPH-nya, iya kan? Untuk dipotong PPH, nanti pemberi penghasilan membuat yang namanya bukti potong, iya kan? Bukti potong nanti dibuat dari aplikasi PPH pasal 21. Ini ya, e-bupon kalau untuk saker e-bupon 21, gitu ya. Kalau untuk yang Bapak Ibu nanti dari e-bupon biasa yang pasal 21. Jadi nanti merekam identitas yang direkam tadi. Apabila identitas tadi bisa masuk ke sistem dan terbaca, maka nanti tidak ada kenaikan tarif. Tetapi jika tidak terbaca, maka nanti kenakan 20% lebih tinggi ketika pasal 21. Ketika pasal 22, 23 kenakan 2 kali lipatnya. Seperti itu. Itu untuk pengenaan terkait ada atau tidak NPWP. Kalau sekarang Bapak Ibu, namanya NPWP kan bisa juga dengan NIK, iya kan? Sebenarnya tidak apa-apa. Penerima penghasilan tadi, saya bilang tadi memberikan NIK-nya, ya nggak masalah, selama memang NIK-nya sudah tervalidasi, sudah dipadankan. Karena ada program nih pemadanan NIK dan NPWP. Intinya bahwa ketika identitas penerima penghasilan masuk dalam sistem DJP, gitu ya, terbaca, maka tidak ada kenaikan tarif. Tetapi jika tidak terbaca, maka nanti pasti dikenakan 2 kali lipat untuk 22, 23 dan 20% untuk yang PPH pasal 21. Gitu ya. Berikutnya yang untuk UMKM, menarik bahwa tadi saya bilang untuk transaksi pembelian, katakan kita beli barang, gitu ya, katakan nanti beli AT kan ada bahan tadi katakan. Sangat mungkin nanti menjadi 2. Bisa terutang PPH pasal 4 ayat 2, bisa terutang yang namanya pasal 22. Terutang pasal 4 ayat 2 dari ketika rekanan UMKM tadi bisa membuktikan dirinya bahwa mereka adalah wajib pajak UMKM. Ada buktinya. Apa buktinya? Surat keterangan dari DJP. Ada namanya surat keterangan PP 55 bahwa ketika nanti mereka memiliki
surat keterangan ya, surat keterangan PP55, maka nanti Bapak Ibu memotong dengan pasal 4 ayat 2 0,5%. Tetapi apabila rekanan UMKM tadi tidak bisa membuktikan dirinya bahwa mereka adalah wajib pajak UMKM, maka kenakan dengan tarif yang normal. Kalau belanja barang di atas 2 juta berarti 1,5%. Kalau misalnya ketika belanja jasa kan bisa juga 2% ataupun 2,5%. Intinya legal tadi, bukti bahwa mereka wajib pajak UMKM. Untuk surat keterangan UMKM Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan bahwa surat keterangan wajib pajak UMKM itu ada masa berlakunya. Biasanya berlakunya tahunan. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu transaksi beli barang jasa gitu ya, terus nanti mereka ngasih surat keterangan PP 55 tadi, maka pastikan surat keterangan itu memang yang berlaku di tahun 2024. Jangan sampai surat keterangan yang mereka miliki di tahun 2023. Karena itu di surat keterangan itu adalah berlakunya hanya sampai Desember di akhir tahun. Pastikan suket ataupun surat keterangan PP 55 yang masih berlaku seperti itu. Baru nanti teman-teman bisa memotong PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 0,5%. Tapi kalau rekanan nggak bisa membuktikan dirinya merupakan wajib pajak UMKM, maka potong dengan tarif yang normal. Seperti itu. Ya, selamat pagi. Saya Tika dari perusahaan Jodoh Pagi. Mau tanya untuk yang pembelian barang itu kan kena pajaknya di atas kalau 2 juta nominalnya. Itu berlakunya apakah pada satu toko atau satu kwitansi atau satu waktu? Semisal contoh kita beli satu toko. Oke gini, langsung aja dulu ya. Arahnya, oke boleh. Satu lagi kan contoh ada toko yang jual dia sudah kena pajak, barangnya itu sudah kena pajak. Kayak Gramedia itu kan ada iya benar. PPN kalau masalah Gramedia. Maksudnya apakah ini kita potong lagi atau enggak? Nah, menarik. Oke, pertama terkait batasan nilai belanja 2 juta. Jadi gini, konsepnya Bapak Ibu, bahwa pembelanjaan tersebut bukan merupakan pembelanjaan yang terpecah-pecah. Jadi ini contoh misalnya, ketika misalnya Bapak Ibu pernah belanja barang tadi, katakan dari 2 toko, katakan satu toko A, toko B, katakan masing-masing Jadi 1,5 satu kali juta gitu ya. belanja, Maka satu tidak kali perlu belanja Ibu menggunakan di toko atas bukan. 2 juta itu baru kena. Karena tokonya sudah berbeda. Beda misalnya nih, Bapak Ibu katakan beli dari toko yang sama, tapi terpecah-pecah. Katakan beli 5 kali nih, beli katakan 600.000 hari ini, besok lagi beli 600.000, beli lagi besok itu ya. Maka itu nanti ada indikasi dilakukan terpecah-pecah. Apa satuannya? Bulan. Waduh, berarti kena Waktu tapi bulan ya, bukan waktu per hari. Waktu bulan. Normalnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu katakan dalam sebulan, katakan beli barang dari toko yang sama nih ya, dari toko A. Nilainya katakan ya tadi katakan Bapak itu beli dalam 4 kali, katakan 1 kali beli katakan 1 juta. Ya harusnya di akhir nanti potong pasal 22 dengan 4 juta kali 1,5%. Iya. Nah, kalau mau aman ya tadi beli dari toko yang Beda. itu paling aman itu kan gitu. Nah, kalau online Bapak Ibu menarik jadi gini Bapak Ibu ya, terkait pemotongan pemungutan pajak itu bahwa ketika online ya harus tetap dipotong, dipungut. Tetapi kan susah motongnya. Ya makanya jangan belanja online. Nah itu gini maksudnya bahwa gini.
dalam konsep pemotongan apa itu, gitu ya, bahwa kalau kesulitan sukar memotong memungut itu bukan berarti posisi pemotong memungut akan hilang. Itu maksud saya tadi, gitu ya. Kesusahan dalam melakukan pemotongan, kesulitan dalam melakukan pemungutan bukan berarti posisi sebagai pemotong atau pemungut akan hilang. Misalnya belanja online susah dipungut, apakah berarti posisi saya sebagai pemungut hilang? Ya tidak, tetap sebagai pemungut. Maka usahakan betul kita pemungut tadi, kan gitu. Opsinya stop sendiri dari kwitansi, ya atau opsinya jangan belanja online. Maksudnya itu maksud saya, posisi pemotong pemungut tidak akan hilang kecuali ada memang ketentuan yang mengecualikan. Misalnya nih, ketika saya belanja online, saya dibebaskan dari pemotongan pemungutan. Ada ketentuan yang dimaksudkan. Jika ada, benar bisa lepas. Tapi jika tidak ada, maka nggak bisa lepas. Sampai saat ini tidak ada pengecualian, gitu ya, pemotong pemungut, gitu ya, ketika belanja online. Artinya tetap harus dipotong atau dipungut. Dari sini maka harusnya teman-teman nanti ada manajemen belanja. Seperti apa mekanismenya? Misalnya ketika belanja online itu udah belanja katakan di bawah 2 juta, bisa saja kan? Supaya nggak perlu untuk pasal 2 juta. Kan kita punya kuasa membeli barang atau jasa kan? Ya kita punya manajemen sendiri kan? Monggo saja diserahkan, kan gitu maksudnya kan? Untuk yang kita bisa bayar kan bisa lebih juta kan dia tidak. Ya ketika memang belanja yang tetap harus disebut PPN, ya berarti harus tetap pungut seperti itu. Makanya tadi ya coba cari rekanan yang mungkin apa mau dipungut PPN misalnya itu ya, ketika memang di atas 2 juta dan rekanan adalah PKP seperti itu. Tapi dalam konteks belanja buku harusnya nggak ada PPN ya. Kalau buku ya, buku pelajaran itu kan buku informasi kan itu dibebaskan PPN-nya ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang orang, nah kalau buku harusnya ada PPN. Jadi kalau Bapak Ibu belanja buku dari Gramet, harusnya ada PPN ya. Kalau buku ya saya bilang ya, beda dengan novel, beda dengan beda ya. Kalau buku itu nggak kena PPN, karena PPN-nya dibebaskan, barang strategis lah biasanya gitu loh. Nah gini, kalau mau Bapak Ibu melihat nanti bisa download PP 49 tahun 2022. Kriteria buku apa saja yang dibebaskan PPN-nya, gitu ya. Peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2022. Seperti itu. Nah, kita bisa gambar Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu belanja, maka nanti posisi Bapak Ibu sebagai pemungut kan tetap melekat, ini maksud saya. Terus juga gini Pak, ketika teman-teman belanja katakan dari rekanan yang katakan sudah memotong pajak, pertanyaan menarik ini, apakah Bapak Ibu ada bukti bahwa pajaknya sudah disetor atau sudah kesetor oleh si pembeli penjual tadi? Itu kan jadi masalah berikutnya kan. Misalnya saya periksa nih, kenapa Bapak Ibu nggak motong X, pajak X, padahal Bapak Ibu belanja itu? Oh sudah disetor sama pihak ketiga dari instansi. Saya balik nanya, mana bukti penerimaan negaranya? Kalau Bapak Ibu bisa membuktikan harusnya aman. Tapi kalau nggak bisa membuktikan, itu lagi Bapak Ibu kan, cashnya kan, seperti itu. Kan jadi gini, PPN dalam setrum itu bukan bukti apapun Mas, kecuali faktur pajak ya saya bilang. Kalau hanya setrum itu nggak bisa dibukti, kecuali ada faktur pajak. Beda ya, faktur pajak sama setrum itu beda Bapak Ibu. Kalau faktur pajak itu memang bukti bahwa PPN-nya nanti pasti dipotong atau dipungut oleh pihak mereka. Faktur pajak pasti dan DJP setuju, DJP kalian sepakat bahwa ketika faktur pajak nanti PPN-nya pasti akan kesetor. Tapi kalau hanya berupa strukturasi, DJP tidak akan menerima. Itu maksudnya Mas ya, harus faktur pajak. Kalau mau nggak apa-apa, baru belanja ke mereka katakan.
Nanti mereka yang membayar PPN tapi minta faktur pajak yang asli dari mereka. Atas nama nanti misalnya pemberi operasi yang beli diri itu dari mereka, pembeli, penjual, pembeli nanti faktur apa bapak ibu. Jadi coba sambil beri faktur pajak standar seperti itu nanti baru bisa diakui atau bisa jadi bukti nih kalau bapak ibu tidak menurut PPN. Harus faktur pajak. Bukan kwitansi, bukan stok gitu ya. Kalau itu nggak ada jaminan mas, seperti itu. Iya, tetap minta karena kita juga baik ya. Yang perlu kita waspadai atau kita manajemen bahwa Bapak Ibu nanti dalam pertanggungjawaban harus melampirkan bukti-bukti pemotongan pajaknya dulu, bukti stok pajaknya. Pertanyaannya ketika katakan sebuah korporat perusahaan nggak mau dipotong pajak dengan dalih mereka sudah menyetor pajak, pertanyaannya apa bukti Bapak Ibu bahwa atas pajaknya sudah disetor, sudah dibayar? Itu saja sebenarnya dasar berpikir kita. Jika Bapak Ibu memang punya bukti bahwa pajak sudah dibayar, nggak ada problem. Tapi ketika nggak ada bukti bahwa pajaknya sudah disetor atau bayar, maka case lagi akan berbalik kepada Bapak Ibu ketika nanti diperiksa. Kan gitu kan? Itu maksud saya seperti itu. Maksudnya daripada nanti kita jadi temuan ketika uang sudah habis katakan terus gak ada pemotongan pajak tiba-tiba disuruh untuk memotong pajak, kan daripada uang dari keluar dari uang keluar dari kantong lagi kan rugi kan? Itu maksud saya supaya lebih aman di awal ya udah memang lakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan itu lebih aman. Aman dari sisi katakan di awal memang aktivitas bagus, aman juga di akhir ketika nanti ada pemeriksaan. Itu maksud saya. Seperti itu sih konteksnya, Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada ya Mas ya? Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sumarto dari TPM Tasikmalaya. Mohon izin Pak, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi terkait mengenai PPh pasal 21 untuk honor narasumber. Pertanyaannya, kita sebagai panitia, kita juga sebagai narasumber, apakah itu bisa mendapatkan dua honor? Satu honor panitia, satu honor narasumber. Mohon izin. Dia juga. Saya Iya, bertanya begitu seperti jelas. itu. Kemudian batasannya bagaimana Pak? Itu yang terkait mengenai honor. Kemudian yang kedua, PPh pasal 22 tadi ya Pak ya, yang belanja barang di atas 2 juta dikenakan 1,5%. Jadi kalau barang itu adalah sejenis, kemudian mencapai di atas 2 juta, itu bagaimana Pak? Misalkan, apakah memang ditentukan jenis barang yang mau dibelikan itu? Misalkan nih kita mengadakan pelatihan manajemen TBM gitu, kita misalkan butuh printer gitu kan, kita beli printer misalkan seperti itu. Nah itu bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai expert pajak, sebagai ahli pajak? Kemudian yang terakhir Pak, mohon izin Pak, tadi kan ditayangkan Bapak mengenai contoh RAB, apakah contoh RAB ini kita kan punya 3 kegiatan nih Pak, 3 kegiatan yang mau kita bagi-bagi dengan dana yang 50 juta. Saya pertanyakan nih, bagusnya Pak, uang yang 50 juta ini dibuat 1 kegiatan atau 3 kegiatan? Menurut Bapak? Kalau memang mau berbagi 3 kegiatan, ada nggak contohnya Pak? Dana yang 50 juta ini dibuat jadi 3 kegiatan. Mohon izin Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Sumanto ya. Pertama Bapak Ibu, terkait misalnya tadi ada yang namanya dalam sebuah kegiatan tadi katakan satu orang bisa jadi narsum, bisa jadi panitia. Pertanyaannya, boleh dibayar nggak? Saya kembalikan ke badan bahasa.
sebagai pemberi dana, boleh nggak? Karena konteksnya bahwa saya hanya sebagai pajaknya, gitu ya. Bahwa pajaknya ketika memang boleh benar gitu. Ya berarti nanti yang atas honor tim tadi dikenakan 5%, yang atas narasumber tadi maka dikenakan 50% dengan tarif. Itu saja. Masalah boleh tidak tergantung dari panitia kan bagaimana persetujuannya, dan itu pertama. Yang kedua, kriteria barang tidak ditentukan. rekomendasikan Definisi barang itu luas ya, bisa barang berwujud, bisa barang tidak berwujud. Nanti yang penting barang di atas 2 juta kenakan 1,5%. di narasumber. Yang ketiga, saya juga bisa jawab ya, harusnya teman-teman lebih tahu ya, mungkin bisa diskusi sama teman-teman lainnya. Kita mau menggunakan mau buat 3 kegiatan, atau mungkin nanti kita pecah-pecah gitu ya, atau mungkin satu kegiatan yang besar gitu ya, tapi lebih monggo saja bagaimana itu bicara teman-teman. Saya nggak bisa ngasih saran atau itu mas. Baik, saya ambil dari perpustakaan Rumah Baca Kota Bengkulu. Saya singkat saja, tadi Bapak jelaskan omongan di awal. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pemasaran. Ya itu lebih sebelum dana dipakai, semua item sudah dipotong pajaknya. Gimana caranya? Oh, bukan seperti itu mas ya. Maksudnya jadi gini, konsepnya bahwa atas RAB nanti, maka nanti teman-teman nanti mendapatkan uang full, tidak ada pemotongan di awal. Maksud saya, kita kan dapat uang full itu. Iya kan, mas dapat uang 60 juta, maka nanti tidak ada potongan pajak. Artinya nanti ditransfer ke perpustakaan, ditransfer ke komunitas literasi senilai 50 juta rupiah. Baru nanti uang 50 juta nanti kan mas baru belajar sesuai dengan RAB tadi kan itu. Maka pajak nanti akan timbul ketika mas membelanjakan uang tadi sesuai dengan RAB. Jika memang terutang pajak dan perlu dipotong maka potong pajak. Jika tidak terutang ya jangan potong pajak, jangan potong pajak. Yang ini yang maksudnya. 2% ini. Kalau saya tidak salah, Seadanya di Iya, itu kalau juga mau ada beli ada aja. bincang Kalau misalnya mau catering, angka dari BPA atau PPA dari masing-masing untuk iya karena dia masuknya jasa. untuk mencari tahu berapa persen itu sudah ada di, kalau saya tidak salah ya, di jurnis itu sudah. Berarti kalau dia Jadi kami dapatnya di bawah 2 juta gitu, kayak 600 ribu tahu itu berarti enggak persen keuangan. Tadi kan si bapaknya jelasin yang itu juga. Jadi dari nomor kita sudah bisa lihat Soalnya itu bapak beli printer dari sana itu dilarang. apa namanya. Iya kan itu kan asumsi bapak ibu nanti atas uang tadi. Bisa saja karena kita membelanjakan, oh ternyata nggak ada PPI-nya karena belum ber-TKP. Oh nggak ada PPI-nya karena katakan di bawah 2 juta kan. Nanti asumsi bapak ibu. Yang jelas nanti apakah Baca scrolling itu kadang-kadang susah. ya based on transaksi realnya mas seperti itu. tapi aku nggak cetak. Tapi memang jika ada teman-teman bikin RAB yang mungkin masukkan dulu PPI-nya atau 11% katakan itu ya hanya sebagai patokan supaya nanti ketika ada BPN maka nanti bapak ibu bisa pakai PPN itu ya mas tidak Intinya tinggal pintar-pintarnya kita saja tinggal masuk mulai saya mulai tahu hanya selak. sebagai gambaran saja. Oh nanti ketika ada BPN seperti ini. Tapi kalau Jadi katakan misalkan ini, kita ketika ada uang 60 juta bapak ibu itu kan gitu ya. kita bayarkan Berarti transport. nanti teman-teman nanti Kalau saya mungkin menganggarkan, Iya. alat ngambil RAB gitu ya, mungkin dia bersihkan sekitar 4 orang berapa kan kali gitu kan. 30 peserta, Baru nanti yang otomatis sudah 1 pasti juta berapa keluar. tadi, sorry. Karena jadi 4.500.000 kan, berapa? makanya Yang dari 500 4.500 itu berapa berarti tadi ada harus di pakai PPN ya. apa di PPP. Tapi itu nanti nggak mas langsung Bisa dia tidak. dihitungnya per orang Akan keluar PPN tadi, akan ada PPN tadi yang based on transaksinya. Jika memang nanti ada PPN di mana, umum PPN. Jika nggak ada, ya kenapa gitu maksud saya. Kayak gitu. Mau selanjutnya Juga di sini yang dibilang harus berapa peserta. Jadi nggak ada ketentuan ya. Khusus spesialisasi relawan kita yang orang kita Faktur pajak tentunya dari penjual Bapak Ibu ya. Namanya faktur pajak adalah bukti pungut PPN yang didapat dari penjual. Itu lihat kan. Gitu ya. Penjual nanti tadi Bapak Ibu nanti pungut PPN. Ketika apa? Ketika memang
rekanan sudah PKP, pengusaha kena pajak, dan mereka nanti membuat yang namanya faktur pajak seperti itu. Karena kalau rekanan ketika nggak PKP nggak bisa buat faktur Kalau pajak. pelatihan saya maksimal 20 atau paling banyak sekali sudah 30 deh. Kalau Secara ketentuan bisa belajar bisa, tapi tidak terutang PPN. Nggak ada PPN yang terutang karena rekanan bukan PKP. Tetapi PPH tetap terutang, Mas. PPH-nya tetap terutang, tapi PPN-nya tidak. Nah, biasanya gini. Dalam ketentuan perpajakan bahwa catering ketika rekanan bukan PKP, Bapak Ibu, sewa jasa. maka tidak perlu dipungut PPN. Itu secara ketentuan perpajakan. Ini ya. Tetapi dalam praktiknya, Bapak Ibu, biasanya teman-teman pemeriksa itu tetap menyarankan atau tetap mengarahkan untuk memungut PPN, gitu ya, walaupun rekanan belum atau bukan PKP. Ya maka ketika nanti kan kalau caranya gampang, tinggal langsung bikin saja selesai. aku malas kalau main. Misalnya nih, ketika Bapak Ibu katakan belajar dari rekanan PKP ya, mereka nggak ada faktur, bisa nggak kita PPN Bapak Ibu? Bisa banget. Ya tinggal bikin pilih dengan kode 411, 211, selesai. Tapi alangkah lebih baiknya jika memang ada yang namanya faktur pajak. Gitu. Oleh karena itu, biasanya kami mewanti-wanti nih kepada para pembeli, para saker, para teman-teman nanti, tolong cari rekanan yang statusnya pengusaha kena pajak, yang statusnya PKP, supaya secara administrasi dan ketentuan itu bisa inline. Iya kan? Mereka PKP ada PPN terutang, mereka bisa bikin faktur, artinya inline kan? Beda dengan yang mungkin sekarang misalnya, ketika teman-teman katakan belajar dari non PKP, tetapi harus PPN, kan itu harusnya kan nggak inline kan? Tetapi memang karena uang ini uang pemerintah pada dasarnya kan biasanya tetap diarahkan atau dianjurkan untuk tetap membuat PPN. Itu sih kerangkanya seperti itu. Jadi tolong usahakan cari pengusaha rekanan yang statusnya PKP supaya bisa membuat yang namanya dokumen faktur pajak seperti itu. Ya, saya apa cara tahunya kita di kampung? Assalamualaikum. Udah wajib kena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rida Simatupang dari Kamar Bacaan Masyarakat Gereja Asahan, Sumatera Utara. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan, apakah semua honor yang diberikan kena PPH pasal 21 walaupun honor yang diterima hanya ratusan ribu saja? Yang pertama. Yang kedua, apakah semua belanja barang dikenakan pajak PPN walaupun barang tersebut hanya berharga Rp10.000? Yang ketiga, jika penerima honor tidak memiliki NPWP pribadi, apakah pajaknya memakai NPWP TBM dan berapa besar PPh-nya? Yang keempat, jika penjual barang tidak memiliki NPWP usaha, apakah bisa pembayaran pajaknya memakai NPWP TBM? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Direvisi hari ini sudah kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tanda tangan Pertama Bapak Ibu, PKS. batasan PPH pasal 21. Jawabannya tidak ada batasan. Kayaknya besok deh pas Besok, kan? revisi. Misalnya menerima honor, misalnya katakan 50.000, tetap kena PPH pasal 21. Itu pertama. Yang kedua, terkait belanja tadi, jangan lupa belanja tadi PPN tadi Bapak Ibu minimal kan 2 juta itu ya. Jadi ketika di bawah 2 juta jangan pungut PPN seperti itu. Terus yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Oke, gunakan nik NIK. Jadi ketika identitas nanti gunakan NIK, tapi ketika menyetor pajak tetap menggunakan NPWP pemotong, itu ya bisa NPWP komunitas, NPWP perusahaan, atau nama itu ya identitas untuk pemotong. Termasuk ketika juga belanja barang. Jadi ketika belanja barang, katakan rekanan, katakan tinggal punya NPWP itu ya, yang malah gunakan NPWP dari pemotongnya seperti itu. Besar PPh-nya Pak? PP-nya ya tadi ketika tidak ada NPWP
maka ketika belanja barang ini jadi 3%. Misalnya ibu belanja barang dari rekanan pengusaha yang tidak memiliki NPWP, normalnya kan 1,5%, tapi karena mereka nggak ada NPWP dan nggak terdetek di sistem tadi ya, maka potong 2 kali lipat menjadi 3%, seperti itu. Ini yang maksudnya Pak si narasumber gitu Pak, yang tidak. Itu narasumbernya masih ada ini kan, nggak mungkin masa orang nggak punya nikah. Iya, itu dari berarti 3%. Gitu. Oh, ini dari narsum. Oh, gini. Kalau narsum, ketika tadi narsum saya bilang tadi bahwa mereka memiliki NPWP, maka nanti kenakan 50% kalikan dengan tarif, artinya mungkin bersihnya 2,5%. Gitu ya. Sepakat ini ya? Clear ya? Nah, ketika mereka tidak memiliki NPWP, maka Bapak Ibu bisa menggunakan NIK mereka. Tinggal kita lihat, apakah NIK tadi sudah tervalidasi oleh sistem atau belum. Ketika sudah tervalidasi, maka tidak ada kenaikan tarif. Artinya tarifnya masih sama, 2,5%. Tapi ketika tidak masuk ke sistem, berarti kenakan 3%. Artinya 20% lebih tinggi. Untuk memastikan apakah identitas tadi masuk ke sistem atau bukan, Bapak Ibu nanti bisa mengeceknya di aplikasi bukti potong PPh pasal 21-nya DJP online itu ya. Nanti bukti potong 21 kita lihat nih identitas semua tadi valid tidak. Itu ya. Ketika valid pasti tidak ada kenaikan tarif. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Siap. Paling ada tambahan. Monggo. Terima kasih. Saya dari Ternate Timur Utara dari Komunitas Literasi Lubis. Saya tambahkan sedikit saja Pak terkait dengan di Ternate itu ada yang langsung bekerjasama dengan Dispenda. Jadi setiap kita membeli makanan di restoran atau itu ada langsung terkoneksi ke Dispenda. Tentunya dari sisi yang melakukan administrasi ya, kalau pusat berarti ya DJP, kalau daerah berarti masing-masing Dispenda atau masing-masing Pemprov gitu ya. Nah, perbedaannya bahwa dalam proses pengaturannya jangan sampai atas satu objek gitu ya. Itu nanti dipotong 2 kali. Contohnya makan minum. Makan minum Bapak Ibu sudah menjadi objek pajak daerah. Maka jangan sampai nanti dipotong yang namanya PPN. Tetapi untuk PPh-nya harusnya tetap dipotong. Karena pajak makan minum gitu ya. Sebenarnya pajak itu adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen. Sama halnya konsep dengan PPN. Oleh karena itu jangan sampai PPN kena, makan minum kena, nggak boleh. Hanya satu saja. Jika memang sudah kena pajak daerah atas makan minum, ya maka jangan sampai dipungut PPN seperti itu. Tetapi kalau PPh itu bahwa konsepnya adalah pajak yang ditanggung oleh penerima penghasilan. Dalam hal ini adalah perusahaan. Jadi tidak ada kaitannya dengan apapun itu. Artinya PPh tetap jalan, makan minum tetap jalan. Tetapi jangan sampai memungut PPN ketika memang sudah terputar pajak daerah. Gitu maksudnya Bu. Terus lagi kan tadi kan sudah diterangkan mengenai pajak dan dinafsu dan semuanya. Boleh Bapak beri contoh itu supaya rekan-rekan semua kita pada rakyat hidupnya dinafsu dari 900 dan dinafsu itu dipotong berapa kalau ada NPWP atau tidak, diberi contoh gitu supaya kita kayak mengerti gitu, lebih diperluci gitu. Terima kasih. Oke. Misalnya ada narsum 900.000. Katakan dia punya NPWP, berarti PPh-nya 900.000 dikalikan 50%, ketemu 450.000. Baru dikalikan dengan tarif yaitu 5%. Jadi ketemu 22.500. Itu ketika dia ada NPWP.
Misalnya ada narsum tapi nggak punya NPWP, berarti trik pertama kita pastikan kita harus meminta dulu yang namanya NIK, gitu ya. Setelah sudah, kita cari tahu nih, apakah atas NIK tadi nanti bisa dimasukkan dalam sistem DJP atau tidak. Bapak Ibu teman-teman nanti membuka aplikasi DJP online-nya yang atas nama komunitas, atas nama perpus dan sebagainya. Cek nih di identitas penerima muncul nggak nik tadi, gitu ya. Jika muncul maka nanti tarifnya sama Bu, tetap kena 22.500 tadi. Tetapi jika tidak muncul, berarti Bapak Ibu nanti memotong dengan tarif 20% lebih tinggi. Jadi nanti ini misalnya 900.000 dikalikan 50%, ketemu berarti 450.000. Karena nggak punya NPWP, maka nanti tambah atau kalikan 5% baru tambah 20%. Artinya nanti kenanya 6%. Itu ketika memang atas NIK tadi tidak tervalidasi, jadi dianggap tidak memiliki NPWP sehingga tarif lebih tinggi bisa diterapkan. Gitu sih. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon maaf, ini waktu kita ada 5 menit lagi dengan berakhir untuk kelas kita tentang mekanisme perpajakan dan bantuan pemerintah. Bapak dan Ibu mungkin masih ditampung saja dulu ya pertanyaannya, nanti materinya juga akan kami berikan. Mungkin ada closing statement Kak terakhir untuk Bapak dan Ibu bagaimana menyikapi terkait dengan mekanisme perpajakan dan sebagainya. Mungkin ada aplikasi juga yang mesti diketahui oleh Bapak dan Ibu. Saya karena Ibu Bapak mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, lebih khusus lagi Badan Bahasa, lebih spesial lagi Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Pusbin Bahasa dan Sastra, yaitu berupa apresiasi terhadap apa yang Ibu Bapak sudah lakukan selama ini, ya, dalam bentuk pemberian bantuan pemerintah ya, sebesar 50 juta dana bantuan tersebut. Dan dana ini itu nggak besar, 50 juta. Paling bikin 1-2 kegiatan selesai. Tapi harus punya impact yang baik, yang besar, untuk bisa ya bermanfaat bagi sebaik-baiknya orang. Nah, saya diminta untuk memberikan semacam pengalaman, karena ini APBN ya, APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terikat oleh aturan keuangan negara di dalam pemanfaatannya. Keuangan negara. Secara umum ini yang kita atau kami beberapa hal yang kami kali menemukan di lapangan. Yang pertama, Banpom tidak tepat sasaran. Banpomnya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasarannya seperti apa? Umpamanya secara legal dia tidak punya data dukungnya. Tidak punya data dukungnya. Ketika kita tanya, ada akta notarisnya enggak? Ada SK Muhammadiyah dan seterusnya. Serta data-data lain yang dipersyaratkan di dalam tulis. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau yang mendaftar itu sekitar 1.500 komunitas. Nah, yang diberikan atau yang lulus itu 340 sesuai dengan ketersediaan dana yang ada. Karena begitu besarnya peminat dan keterbatasan anggaran yang ada, maka salah satu cara untuk menentukan siapa yang berhak itu tentu harus ada
parameter-parameter yang ditetapkan. Sejauh ini sih kami ya sebagai aparat pengawas internal, sebagai auditor melihat nih, kita udah lihat nih aplikasi. Ternyata cara seleksinya itu nggak abal-abal, serius, dibuat aplikasi. Jadi nggak manual, dilihat satu-satu dokumennya dikirim terus kemudian dipolis sah oleh tidak gitu. Tapi betul-betul sudah yang berbasis ID. Bahkan ada satu komunitas yang tidak lulus di sini. Saya tanya kenapa nggak lulus? Oh, karena sudah diusulkan di Pusbanglim gitu. Bahkan kalau yang diusulkan di 2 tempat saja bisa terdeteksi. Nah, memang kami belum melakukan pengujian lebih lanjut terhadap kinerja teman-teman. Tapi setidaknya sistem yang dibangun itu sudah berupaya untuk memperkecil peluang terjadinya perilaku-perilaku tidak berintegritas, memperkecil peluang untuk adanya konflik of interest. Karena apa? Seleksinya itu berjenjang yang administrasi ya. Dari mulai verifikator atau proses verifikasi di kantor dan balai bahasa, kemudian juga dilanjutkan dengan proses validasi di tingkat pusat. Jadi ya sampai saat ini saya berasumsi keseriusan untuk menentukan siapa yang berhak itu atau melakukan seleksi itu sudah betul-betul dilakukan dengan baik oleh teman-teman di balai bahasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan insya Allah ibu bapak yang terpilih ini adalah betul-betul komunitas atau lembaga yang memang sudah betul-betul melalui seleksi yang cukup ketat. Nah, diharapkan peristiwa ini tidak terjadi. Kalau yang nomor 1 ini mungkin yang lalu-lalu prosesnya manual, nggak ada berjenjang juga gitu. Jadi ketika kami datang ke lapangan, katanya datanya nggak ada. Loh, kok bisa dapat? Padahal bisa ada. Aku bawa dari sana tadi. Yang punya aku yang mana? Ibu bawa dari sana. Iya, aku bawa. Punya ibu yang ini, punya aku yang masuk. Oh, kamu bawa dari sana juga? Aku nggak bawa, ini punya ibu. Aku baru minum sedikit aja. Ini yang ini punya orang. Soalnya sebelum dari sana ada minum pakai gelas aja tadi. Aku bawa minum dari sana tadi, cuma lupa ya. Buka proposalnya. Grogi. Dosen grogi. Secara umum aja, 2 hal apa yang dilakukan pertama, ada pelatihan nih, pelatihan apa? Siapa namanya? Nisa. Jadi, iya Pak, ada 2 program. Pertama yang pertama itu penguatan komunitas dan aplikasi. Yang kedua itu kegiatan penguatan data masyarakat. Penguatan komunitas itu berupa apa? Nah, untuk penguatan seperti Bapak bilang tadi itu berupa pelatihan pengelolaan perpustakaan dan juga pelatihan pengelolaan komunitas. Nah, kemudian penguatan data masyarakat itu untuk mendongeng untuk itu berupa mereka. Terus ada pelajaran sekaligus secara Pokoknya sesuai dengan sosial masyarakat aja. Selesai. lalu ada beberapa sekolah sekolah itu kita ada sekolah-sekolah dan juga ada seminar terkait dengan Jadi intinya itu sudah dituangkan kan di dalam RPD, dalam anggarannya, apa itu sudah. Silakan itu dilaksanakan sesuai dengan
RAB yang sudah diusulkan ke Pusdin. Kalau mau ada perubahan, boleh nggak? Boleh, selama disetujui oleh Pusdin. Kalau mau ada perubahan, silakan. Tapi usulkan dulu ke Pusdin. Selama nggak ada approval, tidak ada persetujuan, ya belum boleh. Nah, di sini lebih kepada pemanfaatan tidak sesuai dengan RAB. Di RAB-nya merencanakan apa, tapi yang dilaksanakan apa. Jadi tidak sesuai. Kalau mau ada perubahan, Juknis itu menyebutkan bahwa boleh dilakukan perubahan selama ada persetujuan dari Pusdin, namanya PPK, Pejabat Pegawai Komitmennya. Nah, yang ketiga, perubahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang para budayawan, para sastrawan itu mereka sudah punya mindset ketika kita datang ke satu komunitas yang menerima bantuan bukan dari Muslim dari yang lain lah. Mereka bilang ke kita gini, ngemuk lah gitu, ngemuk monitor. Wah, kenapa sih kita jawabin kalau kami ini budayawan, sastrawan, dan mungkin lah melakukan apa, tidak berintegritas gitu. Kenapa ditanya-tanya kalau ini kan harus ada laporan. Kalau itu cuma langsung totalnya berapa mbak yang biaya pengadaan fasilitas gitu kan? 180 derajat dari apa yang diucapkan itu. Kita cek. Dia mencantumkan ada di pertanggungjawabannya itu sewa taman. Kan di pergelaran apa ya festival gitu. Sewa taman model-model seperti ini. Di SPG-nya di 2 juta rupiah. Oke, sekarang boleh lihat dokumentasi kegiatannya. Ada Pak, karena ada YouTube-nya. Jadi banget. Oke, terus fotonya kita lihat. Kita tanya, ini taman yang ini Anda sewa itu taruh di mana gitu? Di rumah atau di mana tamannya? Oh iya Pak. Nah, ini pengeluaran 2 juta untuk apa ini? Akhirnya apa? Fiktif, nggak ada itu sewa tamannya. Tuh. Jadi sangat disayangkan ya perilaku seperti ini. Nah, kemudian masih ada kalau ini diekspos oleh peserta di akun IG-nya, FB-nya, kemudian ada yang punya akun X umpamanya atau diliput oleh orang setempat. Gitu. Logo Kemendikbud itu jadi kemana-mana gitu. Kapasitasnya di sini. Nah, narasumbernya ini boleh dari internal kita ya, atau dari unsur individu atau organisasi yang dianggap memiliki literasi lebih. Gitu. Saya cetak dengan bekerjasama dengan penerbit karena kami tidak punya percetakan. Nah, baru saja saya mendengar dari Bapak, rasa-rasanya penjelasan Bapak tadi menyampaikan bahwa tidak bisa berhubungan dengan penerbit untuk mencetak buku, begitu ya Pak, karena bukunya tidak ber-ISBN. Ya, buku kami juga nanti tidak akan ber-ISBN, tetapi kami butuh bekerja sama agar buku ini bisa, karya ini bisa berupa buku nantinya. Nah, kalau tidak seperti itu, apa solusinya, gitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini ya. Karena mereka punya ini sendiri ya, punya parameter sendiri buku apa yang harus mereka cetak, kualitas bukunya, kemudian kualitas editing dan sebagainya. Itu ketika memasangkan logo mereka dan lain-lain agak susah gitu. Makanya buku itu asumsi kami itu jadi dummy saja. Dummy juga sama buku, hanya di kalangan terbatas saja. Di kalangan terbatas misalnya hanya mau kami diskusikan lagi, justru dulu sempat
kita usulkan bagaimana yang penerima pelayanan ini bisa kolaborasi dengan penerima pelayanan dan skema laporannya bagaimana. Lalu saya berikan penjelasan dua komunitas ini beda secara hakikat. Dan lalu saya jelaskan, namanya boleh komunitas literasi, tapi kalau kegiatannya fokusnya kepada pengembangan sastra, maka nanti aplikasi atau usulan proposal untuk kegiatannya itu tidak bisa mengaku program-program literasi karena itu adalah terkait dengan sastra. Kalau misalnya namanya komunitas sastra, tapi yang dikerjakan lebih kepada urusan literasi, maka itu jalurnya jalur literasi. Secara sederhana saya katakan, kalau substansi masalah atau kegiatannya, misalnya kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk supaya mereka itu bisa membaca, ketika mereka itu kita harapkan bisa memanfaatkan bacaan untuk meningkatkan sebuah nilai dari sebuah barang, katakanlah begitu. Ya. Kami bersyukur, tapi kami sedih juga sebenarnya karena teman-teman yang lain yang mengajukan ternyata ada yang tidak lolos, tapi akhirnya lolos semua begitu. Nah ini proses loginnya seperti yang biasa Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang sudah lupa ya bagaimana proses login, kemudian passwordnya apa.